Episode pertama dibuka dengan prolog tentang Dewi Persalinan Samshin yang tugasnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian manusia. Suatu hari di zaman dahulu, Dewa Kematian Mawang melahap Dewa Keseimbangan dan mengamuk menyebarkan teror. Seorang wanita yang kekasihnya meninggal karena Mawang membuat lukisan dan berdoa kepada Samshin yang menyegel Mawang di dalam lukisan itu. Wanita itu kemudian menghilang tanpa jejak. Adegan kemudian berpindah ke istana raja. Tampaknya hal yang sama terulang lagi. Di tengah malam, raja dan penasehat terdekatnya melakukan ritual rahasia. Ternyata sang raja disusupi oleh arwah Mawang dan melakukan berbagai kejahatan. Sekarang dia takut. Untuk menjaga keamanan, dia memutuskan untuk mewariskan tahta kepada putranya, Raja Songjo, dan menyegel roh Mawang di dalam sebuah lukisan potretnya. Ritual penyegelan akan dilakukan oleh pendeta Tao Ha Songjin yang membuat dukun istana Misu merasa kecewa. Pelukis Hong Eun-ho berjuang untuk menyelesaikan lukisan potret mantan raja. Sementara itu, istrinya sedang melahirkan di sebuah kuil yang terpencil. Serigala mengelilingi sang istri dan bayinya, dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berdoa kepada Samshin agar melindungi anaknya sebelum dia sendiri meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Seekor kupu-kupu emas muncul dan berubah menjadi Samshin yang membawa bayi Hong Chon-gi dalam pelukannya dan menghilang. Setelah potret raja tua selesai, upacara pun dimulai. Pendeta Songjin menarik roh Mawang dari tubuh raja tua. Bentuk fisiknya adalah iblis hitam yang menjulang tinggi dengan mata merah menyala. Asisten pelukis terkena energi misterius yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika ritual sedang berlangsung, asisten itu bangun dengan mata hijau bersinar dan menghilang ke udara. Mawang berusaha menggoda Raja Songjo untuk bekerja sama dengannya, tapi sang raja menolak. Pendeta Songjin dibantu oleh energi Samshin, mereka berhasil memasukkan Mawang ke dalam potret raja dan menguncinya. Mawang menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengucapkan 3 kutukan. Yang pertama adalah untuk Raja Songjo. Kerajaannya akan menderita kekeringan dan kelaparan. Yang kedua, untuk Songjin bahwa keturunannya akan hilang dalam kegelapan. Dan yang ketiga pada Eun-ho bahwa keturunannya tidak akan pernah melukis lagi. Setelah itu Mawang disegel di dalam lukisan dan mata lukisan itu berubah menjadi merah. Kutukan Mawang telah membutakan bayi Chonggi. Itu di luar kekuasaan Samshin untuk membalikannya. Jadi dia memberkati Chonggi dengan pasangan yang ditakdirkan akan membantunya untuk mematahkan kutukan itu. Dan bayi haram pun lahir, anak dari pendeta Songjin. Setelah upacara selesai, tiba-tiba para penjaga membantai para pendeta Tao. Tapi Songjin berhasil menyelamatkan diri dengan terjun ke dalam jurang. Dukun Misu hanya mengawasi saja. 9 tahun berikutnya, Joseon menderita kekeringan dan kelaparan berkat kutukan Mawang. Sampai suatu ketika, Dukun Misu menemukan Haram, anak kecil yang diberkati oleh Dewa Air. Setelah bertempur sejenak dengan ayah Haram, Misu meminta Haram agar ikut ke istana untuk melakukan ritual hujan. Sementara itu, pelukis istana Eun-ho sekarang menjadi kurang waras. Dia hanya melukis di pinggir jalan, sementara anak-anak kecil mengejek dan mencuri lukisannya. Chonggi juga sering dibuli karena matanya yang buta. Saat iring-iringan dukun Misu lewat, gumpalan asap hitam muncul dari tubuh Eun-ho. Pendeta Songjin secara insting menyerang Eun-ho dan itu memulihkan akal sehat sang pelukis. Kedua pria saling menyapa sebagai teman lama dan akhirnya Eun-ho dan Chonggi menemani Songjin dan Haram ke penginapan mereka. Kedua ayah lalu paham bahwa anak mereka lahir pada malam yang sama dan menyuruh anak-anak keluar sementara mereka ngobrol. Haram mengikuti Chonggi ke Institut Lukisan Baekgyu di mana mereka mengikuti pelajaran melukis. Chonggi mengajarkan pada Haram bagaimana dia bisa melihat dunia melalui suara dan bunyi-bunyian di sekitarnya. Di tengah jalan, mereka bertemu Samshin yang menyamar sebagai seorang nenek. Dia memberikan kupu-kupu pada Haram yang seketika menghilang ketika disentuh.
Tanpa setahu Haram, di belakang lehernya sekarang terbentuk tato kupu-kupu. Misu mengumumkan kepada Raja Songjo bahwa dia harus mengorbankan manusia untuk mengakhiri musim paceklik, dan dia sudah menemukan anak yang tepat, yaitu Haram. Raja dan penasehat lainnya melarang, tapi diam-diam Misu tetap akan melakukannya. Chonggi membawa Ram ke ladang bunga persik dan mengambil beberapa buah. Penjaga ladang terbangun dan marah melihat anak-anak yang mencuri buahnya. Chonggi dan Haram lari sambil bergandengan tangan. Ketika Chonggi sedih, Haram menghiburnya bahwa dia tidak boleh menyalahkan diri sendiri atas segala kemalangan yang menimpanya. Haram lalu membalut lutut Chonggi yang berdarah dengan sapu tangan dan menggendongnya pulang. Mereka berjanji akan bertemu lagi keesokan harinya setelah ritual hujan. Keesokannya, persiapan untuk ritual hujan sedang berlangsung. Putra mahkota menyapa adik-adiknya, Pangeran Juyang dan Pangeran Yamyong. Tetapi Juyang memperingatkannya agar bersikap lebih resmi di depan umum. Setelah itu, kedua pangeran kecil meninggalkan tempat itu. Pangeran Juyang merasa tidak berguna setiap kali dia melihat kakak mereka. Jadi Yamyong ingin menghiburnya. Mereka pergi ke galeri potret kerajaan. Karena sedang ada ritual, galeri itu tidak terjaga. Jimat Juyang untuk perlindungan terhadap roh jahat jatuh ke tanah saat ia melangkah melewati ambang pintu. Sementara itu, Raja Songjo tiba di ritual hujan dan Songjin melihat dari kerumunan saat Haram mengambil posisinya dengan tangan yang gemetar. Di galeri seni, Juyang mendengar suara misterius yang memanggil. Orang yang akan menjadi raja di negeri ini. Dia merobek segel dari lemari yang terkunci dan potret Mawang ada di dalamnya. Yamyong mendesak Juyang untuk berhenti, tapi Juyang hanya mengambil lilin dari tangannya dan menendangnya menuruni tangga. Lilin menyentuh lukisan dan api dengan cepat berkobar, membebaskan Mawang. Di luar, ritual hujan sedang berlangsung. Raja Songjo dan seisi istana melihat dengan penuh semangat. Awan gelap mulai bergulung dan angin bertiup kencang. Merasakan bahwa Misu bermaksud untuk mengorbankan Haram, Songjin mencoba untuk campur tangan, tapi dia terjebak. Mawang mencoba untuk merasuki Juyang, tapi ditolak oleh jimatnya. Jadi dia beralih target. Tertarik oleh tanda kupu-kupu emas yang ditinggalkan Samshin di leher Haram, Mawang pun merasuki Haram. Pada saat yang sama, sambaran petir menghantam tanah di dekat Chonggi dan dia pun jatuh ke dalam air. Hujan mulai turun dan istana bersukacita. Sementara Songjin berlutut di dalam kesedihan. Para pelayan menyelamatkan kedua pangeran dari dalam galeri potret yang terbakar. Sementara Juyang menyaksikan dengan sedih saat hujan memadamkan api. Dia mencengkeram jimat yang terbakar dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berhak atas tahta. Ternyata Samshin sengaja menggunakan Haram sebagai umpan untuk menjebak Mawang dan sekarang mengambil matanya untuk membuatnya tidak berdaya. Haram pun sekarang buta. Kemudian Samshin mengunjungi Chonggi, seorang anak yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Dia pun menitipkan mata Haram pada Chonggi. Orang-orang yang berkumpul di tepi danau melihat dengan takjub saat tubuh Haram muncul dari air dan bergantungan di udara. Songjin bergegas ke depan, tapi kelegaannya atas kelangsungan hidup putranya berubah menjadi kemarahan. Haram sekarang buta. Raja Songjo memerintahkan agar Misu ditangkap karena melanggar perintahnya. Sementara itu, Chonggi yang basah kuyup terbangun sendirian di kuil tempat dia dilahirkan. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa sekarang dia bisa melihat. Di tempat lain, Haram menangis di pelukan ayahnya.